Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan 9. Kita membahas tentang resiko likuiditas. Oke, stabilitas sistem keuangan. Ini masih berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan. Eh, apa itu resiko likuiditas? Oke, jadi resiko likuiditas itu adalah salah satu resiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Nah, ini adalah resiko yang berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Nah, definisi dan pentingnya eh, resiko daripada likuiditas itu sendiri adalah pertama, untuk mengelola resiko likuiditas penting untuk menjaga kepercayaan investor, di mana menjaga stabilitas sistem keuangan itu dapat menghindari kegagalan finansial. Lalu sumber-sumber resiko likuiditas. Itu pertama adalah penarikan dana. Jadi penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah dapat menyebabkan kekurangan likuiditas. Nah, kedua, kegagalan pembayaran. Nah, jika pihak yang berutang kepada lembaga keuangan gagal membayar dapat menyebabkan kekurangan likuiditas. Nah, resiko pasarnya adalah perubahan tiba-tiba dalam nilai aset dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, mengurangi likuiditas. Nah, ketidakpastian ekonomi ini juga merupakan perubahan kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan permintaan kredit untuk mengurangi resiko likuiditas. Oke, sebentar. Nah, oke, saya lanjut. Nah, pengukuran resiko likuiditas ini pertama adanya current ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan aset lancar. Lalu ada quick ratio di mana ini untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang lebih liquid. Lalu ada cash ratio di mana ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan kas dan setara kas. Oke, lalu ada strategi pengelolaan resiko likuiditas. Pertama ini berkaitan dengan manajemen aset, di mana untuk mempertahankan portofolio aset yang liquid dan dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas. Lalu ada manajemen liabilitas, di mana mempertahankan struktur liabilitas yang stabil dan jangka waktu jatuh tempo yang terdiversifikasi. Lalu ada manajemen kredit atau ini penerapan kebijakan kredit yang ketat untuk meminimalkan resiko kredit dan menjaga aliran kas yang stabil. Nah, apa eh, komponen utama pengelolaan resiko likuiditas? Jadi ada identifikasi resiko, di mana mengenai sumber-sumber potensial resiko likuiditas. Lalu ada pengurangan resiko, di mana mengevaluasi resiko likuiditas yang menggunakan berbagai matrik dan analisis. Nah, pemantauan resiko ini memantau resiko likuiditas secara berskala untuk mengidentifikasi perubahan atau tren yang signifikan. Nah, pengendalian resiko ini menerapkan strategi dan tindakan untuk mengurangi dan mengelola resiko likuiditas. Lalu ada indikator peringatan dini resiko likuiditas. Penurunan rasio likuiditas, di mana menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, lalu ada peningkatan penarikan dana, di mana menunjukkan ketidakpercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan ada perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan kredit dan likuiditas. Nah, lalu ada manajemen aset dan liabilitas, di mana ada diversifikasi aset. Ini untuk mempertahankan portofolio aset yang terdiversifikasi untuk mengurangi resiko. Lalu apa manajemen jangka waktunya? Itu menyesuaikan jatuh tempo aset dan liabilitas untuk mengurangi resiko. Nah, lalu manajemen kredit
Ini menerapkan kebijakan kredit yang ketat untuk meminimalkan rasio kredit. Lalu apa rencana kontingensi likuiditas itu? Nah, rencana kontingensi likuiditas itu merupakan rencana yang dibuat untuk mengatasi situasi darurat yang dapat menyebabkan kekurangan likuiditas. Nah, rencana ini harus mencakup daripada langkah-langkah untuk mendapatkan sumber likuiditas tambahan seperti menjual aset, mengelola liabilitas, atau mendapatkan pinjaman darurat. Nah, lalu ada pengujian stres likuiditas, di mana pengujian ini juga merupakan simulasi untuk mengevaluasi kemampuan lembaga keuangan untuk mengatasi situasi krisis, dan pengujian ini juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam manajemen resiko likuiditas dan membantu mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Eh, nah, oke, itulah materi dalam PPT ini. Sedikit saya tambahkan. Nah, ini berkaitan dengan risiko pasar dan valuasi aset. Nah, jadi pengertian resiko pasar itu adalah resiko kerugian yang timbul mempengaruhi harga pasar yang mempengaruhi nilai portofolio investasi, aset perusahaan, dan resiko ini berasal dari fluktuasi dalam suku bunga dan nilai tukar harga saham dan komoditas itu sendiri. Oke, saya lanjut yang berkaitan dengan resiko likuiditas. Nah, jadi resiko likuiditas itu ada berapa jenis? Pertama itu ada risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Nah, ini adalah risiko yang timbul akibat dari perusahaan tidak dapat menjual asetnya tanpa kerugian signifikan akibat kondisi pasar yang buruk. Itu resiko likuiditas pasar. Nah, tapi kalau resiko likuiditas pendanaan itu resiko yang muncul ketika perusahaan tadi tidak memiliki akses pada sumber dana eksternal untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti itu. Nah, jadi tadi saya salah memberikan materi ini ada di pertemuan di materi 8 ya, yang berkaitan dengan resiko likuiditas. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, penyebab daripada resiko likuiditas itu adalah eh itu berkaitan dengan mismatch jangka waktu aset dan kewajiban. Lalu ada penarikan dana mendadak oleh nasabah. Nah, kondisi pasar yang tidak stabil dan kurangnya sumber pendanaan eksternal. Nah, mismatch jangka waktu aset dan kewajiban itu adalah ketika aset tadi memiliki jatuh tempo jangka panjang, sedangkan kewajiban jatuh tempo dalam jangka pendek. Nah, penarikan dana mendadak oleh nasabah itu adalah dalam perbankan, resiko likuiditas itu bisa terjadi jika banyak masalah, banyak nasabah yang menarik dana secara bersamaan atau bank run. Nah, lalu ada kondisi pasar yang tidak stabil, di mana ketidakstabilan pasar ini dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan dalam menjual aset likuiditasnya dengan harga sewajarnya. Nah, lalu ada kurangnya sumber pendanaan eksternal. Jadi ada keterbatasan akses pada pinjaman atau modal tambahan yang juga bisa meningkatkan daripada resiko likuiditas itu sendiri. Nah, lalu ada pengukuran resiko likuiditas. Jadi ada 4 pengukuran resiko likuiditas. Pertama itu adalah Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Itu untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi kewajiban likuiditas jangka pendek dengan aset likuid berkualitas tinggi. Lalu ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Ini mengukur kestabilan pendanaan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban. Lalu ada
Current ratio. Nah, current ratio ini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, lalu ada quick ratio, di mana ini juga untuk mengukur likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaan yang dianggap kurang likuid. Nah, lalu ada manajemen resiko likuiditas, di mana itu ada cadangan likuiditas, ada diversifikasi sumber pendanaan, ada pengaturan jangka waktu aset dan kewajiban, dan saya itu adalah stress testing. Nah, kalau cadangan likuiditas itu adalah menyimpan aset liquid yang berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan dana mendesak. Nah, kalau diversifikasi sumber pendanaan itu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan tertentu, seperti pinjaman atau dana deposan. Nah, lalu adalah pengaturan jangka waktu aset dan kewajiban. Itu untuk mengelola jatuh tempo aset dan kewajiban agar tidak terjadi mismatch yang bisa meningkatkan resiko likuiditas. Lalu ada testing untuk melakukan uji ketahanan likuiditas yang melalui simulasi kondisi pasar yang ekstrim untuk mengetahui seberapa baik lembaga itu dapat bertahan dalam situasi krisis. Lalu ada pentingnya resiko likuiditas, ini juga untuk menjaga kepercayaan nasabah, menghindari krisis likuiditas, dan memenuhi regulasi otoritas keuangan. Pertama, menjaga kepercayaan nasabah itu ketidakmampuan memenuhi kewajiban dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Lalu menghindari krisis likuiditas yang mencegah terjadinya krisis yang dapat merugikan bank dan berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu adanya banyak regulator mensyaratkan lembaga keuangan untuk mematuhi rasio likuiditas tertentu seperti LCR dan NSFR. Nah, oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, kamu dapat membaca modul ajar yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.